warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat selalu ya. Untuk IPS kali ini kita akan membahas materi mengenai interaksi negara-negara ASEAN. Harap disimak baik-baik materinya ya. Kerjasama di Asia Tenggara. Kerjasama di Asia Tenggara dan di dunia umumnya dibagi menjadi dua bentuk. Yang pertama yaitu kerjasama bilateral, yaitu yang dilakukan oleh dua negara didasari adanya kesamaan kepentingan. Misalnya, Indonesia bekerjasama dengan negara Malaysia. Yang kedua, kerjasama regional, yaitu kerjasama yang dilakukan oleh negara-negara dalam satu kawasan. Misalnya ASEAN sebagai wadah kerjasama negara-negara di wilayah Asia Tenggara. Faktor pendorong kerjasama ASEAN. Pertama adalah faktor kesamaan nasib dan sejarah, di mana negara-negara di Asia Tenggara mengalami penjajahan dengan bangsa lain kecuali negara Thailand. Kedua, faktor kedekatan geografis antar negara, di mana untuk menjaga stabilitas keamanan negara maka dibutuhkan kerjasama. Yang ketiga adalah faktor strategisnya letak kawasan, di mana negara-negara Asia Tenggara berada di jalur lalu lintas perdagangan internasional. Faktor penghambat kerjasama negara-negara ASEAN yang pertama adalah ideologi negara yang berbeda, kedua adalah konflik atau peperangan, ketiga kebijakan perdagangan yang merugikan negara lain seperti kebijakan protektif yang bertujuan melindungi kepentingan dalam negeri dan meningkatkan daya saing, keempat adalah perbedaan kepentingan tiap-tiap negara. Ada beberapa bentuk kerjasama negara ASEAN, diantaranya yang pertama adalah kerjasama di bidang sosial, budaya, dan penerangan, yang bertujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat negara ASEAN, contohnya seperti SEA Games. Kedua, kerjasama di bidang politik dan keamanan, tujuannya menciptakan keamanan, stabilitas, dan perdamaian di kawasan Asia Tenggara. Contohnya yaitu menciptakan kawasan damai, bebas, dan netral atau JOFAN. Kerjasama yang ketiga adalah kerjasama di bidang pendidikan dengan tujuan memajukan sumber daya manusia di kawasan Asia Tenggara. Contoh adalah pertukaran pelajar di negara-negara ASEAN. Keempat, kerjasama di bidang ekonomi yang bertujuan menciptakan perdagangan yang saling menguntungkan di kawasan Asia Tenggara. Contohnya adalah pembukaan pusat promosi ASEAN di Jepang, dan di Indonesia ada kerjasama di bidang industri ASEAN atau fertilizer. Berikutnya adalah kerjasama dengan negara-negara ketiga atau negara lainnya yang bertujuan meningkatkan peran negara-negara Asia Tenggara di dunia internasional, di mana ASEAN mengembangkan kerjasama dengan negara-negara lain, terutama kerjasama ekonomi dengan Australia, Selandia Baru, MEE, Jepang, Amerika, dan Kanada. Alhamdulillah materi hari ini sudah selesai. Apakah kalian memahami materi ini? Untuk mengetahui seberapa jauh kalian memahami materi ini, kita evaluasi dulu ya. Jawablah pertanyaan berikut ya. Terima kasih sudah menyaksikan materi IPS kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa di like dan subscribe ya, agar kalian tidak tertinggal materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.